Pemirsa, puluhan bangunan milik warga di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu dini hari terbakar. Beberapa di antara bangunan yang terbakar terdiri dari kios dagang dan rumah kontrakan petak di lingkungan permukiman padat penduduk. Kobaran api tampak membesar dan membakar puluhan bangunan, baik permanen dan semi permanen yang berada di Jalan Jati Bundar, Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu dini hari. Api yang berasal dari salah satu bangunan terus berkobar hingga merembet ke bangunan lainnya yang berada di sekitar. Warga sekitar yang panik langsung mencoba memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Khawatir merembet ke bangunan lain, warga yang tinggal di lokasi kejadian bergegas mengevakuasi barang dan aset mereka agar terhindar dari amukan api. Dugaan sementara kebakaran ini disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah. Rekan saya Junia Harasari langsung akan melaporkan terkait kebakaran yang melanda kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ayu, bisa Anda laporkan seperti apa sebenarnya situasi dan kondisi pasca kebakaran dini hari tadi? Wahyu, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, bisa saya informasikan terlebih dahulu bahwa dari lapangan kami memperoleh informasi bahwa warga ini melapor ke posko pemadam kebakaran setempat sekitar pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Kemudian ada 28 unit mobil pemadam kebakaran yang langsung dikerahkan ke lokasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat. Dan kalau bisa saya gambarkan di sini suasananya, untuk yang ada di belakang saya ini adalah kios-kios yang berjajar di sisian Jalan Jati Bundar, dan ini bisa dilihat semenjak tadi proses pendinginan sudah selesai dilakukan di bagian depan. Para pemilik kios sudah mulai bisa perlahan masuk ke dalam ruko mereka masing-masing atau ke dalam kios mereka masing-masing untuk melakukan pembersihan pasca kebakaran dan kemudian berusaha untuk mengambil berbagai barang-barang yang masih dapat diselamatkan pasca kebakaran dini hari tadi. Namun suasana ini masih bisa dikatakan cukup berbeda seperti itu. Kalau kita lihat kondisi yang ada di sebelah kanan saya, ini bisa saya tunjukkan di sana ada masih kepulan asap yang terlihat dari dalam pemukiman warga. Ini memang di dalam sendiri masih ada proses pendinginan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat tadi dengan menggunakan setidaknya 28 unit mobil pemadam kebakaran. Bisa terlihat kepulan asap masih ada di tengah pemukiman warga yang ini memang bisa terlihat cukup padat seperti itu. Ini adalah terlihat secara sepintas oleh kami di sini. Ini adalah kawasan padat pemukiman penduduk, dan kalau bisa dilihat ini dari hasil kebakarannya sendiri atau sisa-sisa kebakarannya sendiri, kawasan pemukiman penduduk ini termasuk semi permanen atau yang dibangun seperti itu oleh warga dengan menggunakan kayu. Dengan unsur kayu ini menyebabkan jika kebakaran terjadi di kawasan ini, api akan cepat menyebar. Dan kalau bisa digambarkan, Jalan Jati Bundar ini atau letaknya ini berada di belakang kawasan Blok G Pasar Tanah Abang, atau kalau Anda berasal dari kawasan pusat di kawasan MH Tamrin lalu menuju kawasan Jati Baru, lokasi ini berada setelah jembatan multiguna Tanah Abang, dan memang ini posisinya berada di belakang Blok G dari Tanah Abang. Sementara itu, selama proses pendinginan ini masih berlangsung, warga yang rumahnya terdampak seperti itu berada di dalam kawasan Jalan Jati Bundar ini masih berada di badan jalan untuk menunggu proses pendinginan selesai, dan kemudian nanti baru akan dipersilahkan seperti itu untuk masuk ke dalam pemukiman mereka masing-masing. Wahyu. Ayu, apakah sudah ada kepastian penyebab pasti kebakaran? Untuk saat ini proses pendinginan masih terus berlangsung, Wahyu. Untuk penyebab kebakaran sendiri kami harus menanyakan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, dan sekarang di sebelah saya sudah ada Kasih Ops Damkar Jakarta Pusat, Bapak Syarifuddin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Ya. Pak, boleh diceritakan seperti apa kronologis pelaporan dan juga tindakan yang sudah dilakukan tadi oleh jajaran Bapak di kawasan Tanah Abang? Untuk pelaporan, tadi kita terima berita ada kebakaran ini jam 4.40 ya, jam 4.40. Kemudian kita tiba di sini jam 4.45. Kita sudah mulai bekerja
memang itu api sangat cepat sekali ya, karena yang terbakar itu rumah-rumah semi permanen, itu bangunan-bangunan yang dari triplek itu. Jadi pas kita tiba sini, kebetulan kami kan dari Sudin ya, tiba di sini api cukup besar. Pak, kalau sejauh ini sudah adakah data yang Bapak terima terkait dengan berapa jumlah rumah yang terdampak atau berapa jiwa yang terdampak akibat kebakaran ini? Kalau untuk data jumlah jiwa dan rumah sampai saat ini kan masih didata. Tapi informasi awal ini cuma satu RT ya, RT 16. RT-nya di sini RT 16 RW 9. Info dari Pak RT itu satu RT. Tapi Pak RT juga lagi mendata karena bangunan ini bangunan kecil-kecil ya, kontrakan-kontrakan tuh. Jadi kesulitannya mendata jumlah bangunan sama jumlah jiwanya itu. Sementara ini masih didata terus sama Pak RT. Oke, tapi melihat kebakarannya sendiri, situasinya seperti itu, sudahkah ada prediksi apa sebenarnya mungkin penyebab dari kebakaran ini, Pak? Untuk penyebab ya kita belum bisa ketahui. Karena tadi pas kita tiba sini api sudah besar. Info dari masyarakat ya kejadian itu di belakang bangunan yang di depan kita ini itu bangunan kayak seperti warteg gitu. Tapi tiba-tiba api semakin membesar itu. Untuk data awal kita belum tahu penyebabnya itu dari apa. Ya mungkin nanti dalam penyelidikan pihak kepolisian. Oke, sudah ada info korban jiwa mungkin Pak yang didapatkan untuk saat ini? Untuk sampai saat ini alhamdulillah korban jiwa itu tidak ada ya. Tidak ada korban jiwa itu. Belum ada info sampai saat ini. Terima kasih Pak Syarifuddin kesempatannya, selamat kembali bertugas. Demikian Wahyu, untuk saat ini kami masih akan memantau seperti apa proses pendinginan dan juga bagaimana kemudian kelanjutan dari warga yang rumahnya terdampak di kawasan Tanah Abang ini. Kembali ke Anda di studio. Yudia Harsari melaporkan langsung dari kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berusaha demikian.